Safir terkenal sebagai salah satu permata pilihan favorit untuk perhiasan. Mulai dari digunakan sebagai batu tunggal ataupun batu utama yang dihiasi dengan berlian berukuran kecil di sekitarnya. Selain itu, batu safir juga bisa menjadi batu pendamping berlian. Tapi tahukah kamu bahwa batu safir menjadi ironi di salah satu negara? Kali ini kita akan membahas tentang tambang batu safir di Madagaskar yang merupakan salah satu penghasil safir terbaik di dunia. Batu safir atau yang dalam istilah lain kadang disebut sebagai batu nilam adalah salah satu jenis batuan permata berharga yang berasal dari mineral korundum yang merupakan mineral pembentuk batuan. Korundum sendiri adalah bentuk kristal dari aluminium oksida yang biasanya memiliki sejumlah kecil unsur lain seperti besi, titanium, kobalt, timbal, boron, silikon, magnesium, vanadium, dan kromium. Korundum pada dasarnya adalah bahan transparan alami, tetapi dapat memiliki warna berbeda tergantung pada keberadaan pengotor logam transisi dalam struktur kristalnya. Karena kekerasan korundum, mineral ini dapat menggores hampir semua mineral lainnya. Ini biasanya digunakan sebagai bahan abrasif pada amplas dan pada perkakas besar yang digunakan dalam permesinan logam, plastik, dan kayu. Batu safir adalah salah satu dari dua varietas permata korundum. Batu ini memiliki ciri khas yang cukup menonjol, yaitu pada warna batunya yang biasanya berwarna biru. Namun, dalam beberapa kasus, beberapa batu safir alami juga memiliki warna selain biru, seperti warna kuning, merah muda, ungu, jingga, dan hijau. Variasi warna yang dihasilkan oleh batu safir ini biasanya dipengaruhi oleh keberadaan unsur lain atau pengotor logam transisi dalam struktur kristalnya. Sementara itu, varietas permata korundum lain selain batu safir adalah batu rubi dengan ciri khas memiliki warna merah. Dalam istilah kita, batu rubi sering disebut juga dengan batu merah delima. Seperti halnya batu permata pada umumnya, batu safir memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sejak zaman dahulu, batu ini biasanya digunakan sebagai perhiasan. Umumnya, batu safir alami dipotong dan dipoles menjadi batu permata dan dipakai sebagai perhiasan. Safir terkenal sebagai salah satu permata pilihan favorit untuk perhiasan. Mulai dari digunakan sebagai batu tunggal ataupun batu utama yang dihiasi dengan berlian yang berukuran lebih kecil di sekitarnya. Batu safir juga bisa menjadi batu pendamping berlian sehingga menambah warna pada perhiasan. Karena nilai ekonominya tersebut, penambangan batu safir sudah ada sejak zaman dahulu dan semakin besar jumlahnya selama era modern. Meski demikian, tidak semua batu safir yang dihasilkan dari tambang-tambang yang tersebar di seluruh dunia ini memiliki kualitas yang sama. Saat ini, hanya ada beberapa tempat di dunia yang memiliki kandungan batu safir berkualitas tinggi. Salah satunya adalah negara Madagaskar. Madagaskar merupakan negara penghasil batu safir berkualitas tinggi terbesar di dunia. Produksi safir di negara ini mendominasi sekitar 40 hingga 60% pasar batu safir dunia. Penambangan safir telah menjadi bagian penting
dalam perekonomian Madagaskar selama beberapa dekade, dan negara ini menjadi sumber utama batu permata berkualitas tinggi secara global. Sejarah penambangan batu safir di Madagaskar dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1990-an ketika deposit batu safir pertama yang signifikan ditemukan di wilayah Ilakaka di bagian selatan negara Madagaskar. Penemuan batu safir di Madagaskar merupakan terobosan baru bagi industri batu permata karena menyebabkan peningkatan signifikan dalam pasokan batu permata berkualitas tinggi. Sebelumnya, batu safir sebagian besar bersumber dari Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand. Namun kualitas safir Madagaskar, terutama warna dan kejernihannya, membuatnya sangat dicari oleh para kolektor batu permata dan pembuat perhiasan. Ketika berita penemuan batu safir di Madagaskar tersebar, ribuan orang berbondong-bondong ke wilayah Ilakaka untuk mencari batu mulia tersebut. Meningkatnya penambangan batu safir menyebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan bermunculannya berbagai bisnis seperti pemasok peralatan pertambangan, restoran, dan hotel untuk memenuhi kebutuhan para penambang. Wilayah yang pada awalnya merupakan sebuah dusun yang berpenduduk sekitar 40 orang kini telah berkembang menjadi kota pertambangan yang kini berpenduduk sekitar 60.000 jiwa. Penambangan batu safir di Madagaskar biasanya dilakukan dengan menggunakan metode penambangan skala kecil dan artisanal. Ini melibatkan penggunaan alat-alat dasar seperti skop dan saringan untuk mengekstraksi safir dari tanah. Safir tersebut kemudian disortir dengan tangan dan dijual ke penambung yang kemudian mengekspornya ke negara lain. Meskipun safir Madagaskar menyumbang lebih dari separuh pasokan dunia, Madagaskar dan khususnya wilayah Ilakaka masih merupakan wilayah yang sangat miskin dan terpolarisasi. Permata hampir secara eksklusif dikirim dalam keadaan kasar dan belum dipotong ke Sri Lanka dan Thailand untuk dipoles dan dijual, di mana sebagian besar keuntungan dan markup harga oleh para bandar terjadi di luar negeri. Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri penambangan batu safir di Madagaskar adalah masalah penambangan ilegal. Kegiatan penambangan liar dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, permasalahan sosial, dan hilangnya pendapatan di negara Madagaskar. Menanggapi permasalahan ini, pemerintah Madagaskar menerapkan reformasi yang bertujuan untuk mengatur industri pertambangan safir. Sejak tahun 2005, Madagaskar mengalami penurunan industri safir karena pemerintah memberlakukan larangan sementara ekspor batu safir. Sejak itu, pemerintah telah mengupayakan berbagai jalur regulasi untuk memastikan bahwa sumber daya negara dan masyarakat dikelola dan dilindungi. Namun, kudeta politik pada tahun 2009 kembali membuat negara ini terpuruk, terisolasi dari komunitas internasional, kehilangan bantuan asing, dan pendanaan konservasi. Di tengah ketidakpastian politik ini, ekologi yang rapuh dan unik di pulau ini diselundupkan secara ilegal. Gelombang kedua penambangan batu safir di negara ini terjadi pada tahun 2016 ketika deposit batu safir yang lebih besar ditemukan di daerah keanekaragaman hayati yang dikenal sebagai koridor Ankeni Heni Zahamena atau yang sering disingkat dengan CAZ, adalah kawasan bioma hutan lindung yang luas di Madagaskar bagian timur. CAZ mencakup wilayah seluas 3.810 km persegi, menjadikannya salah satu kawasan hutan hujan terluas yang tersisa di Madagaskar. Ada lebih dari 2.000 spesies tumbuhan yang telah tercatat di wilayah koridor ini, di mana hampir 1.700 diantaranya merupakan endemik di wilayah tersebut. CAZ merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar, dengan 15 spesies lemur telah tercatat di dalamnya.
Selain itu, daerah ini merupakan sumber air utama di Madagaskar bagian timur dan bagian barat. Penemuan deposit batu safir di koridor Ankeny-Henny-Zahamena telah menimbulkan dampak buruk pada ekosistem alami di wilayah ini. Lebih dari 100 batu permata dengan berat lebih dari 50 karat ditemukan dalam waktu 6 bulan dari gelombang kedua penambangan tersebut. Sayangnya, serbuan penambangan ke lokasi yang dilindungi tersebut berdampak buruk pada lingkungan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gemological Institute of America atau GIA, lebih dari 50.000 penambang ilegal datang untuk mencari kekayaan mereka di dalam tambang. Puluhan ribu penambang skala kecil ini tinggal di pusat-pusat pertambangan dengan beberapa ratus pembeli asing. Sebagian besar pembeli atau penampung batu permata ini merupakan orang dari Sri Lanka, Thailand, dan juga dari negara Swiss. Para perantara ini bertanggung jawab mengekspor batu kasar sambil menghindari formalitas resmi dan menggunakan suap ke Sri Lanka dan Thailand. Batu-batu kasar ini kemudian dipotong dan dijual kembali dengan keuntungan yang sangat besar. Hal ini pernah diungkapkan oleh Michael Einstein, Presiden The Natural Sapphire Company, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan bergerak di bidang bisnis batu mulia. Einstein mengatakan sekitar 70% perdagangan batu safir Madagaskar dikendalikan oleh warga negara Sri Lanka. Mereka menyelundupkan batu safir itu kembali ke negara mereka untuk dipotong dan kemudian dikirim lagi ke luar negeri. Diyakini bisnis di Madagaskar ini bernilai 150 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Meski begitu, angka pastinya sulit diketahui karena industri ini tidak diatur dengan baik di negara Madagaskar. Industri pertambangan safir di Madagaskar memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara Madagaskar. Pada tahun 2019, negara ini mengekspor lebih dari 2.000 metrik ton safir dengan nilai lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat. Industri ini juga merupakan sumber lapangan kerja yang penting, menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang di Madagaskar. Terlepas dari manfaat ekonominya, lonjakan penambangan batu safir juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Praktek penambangan yang tidak diatur, termasuk penggunaan bahan kimia beracun, menyebabkan kerusakan besar pada landscape alam. Ada juga laporan mengenai pekerja anak, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di tambang safir Madagaskar. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi pemerintah Madagaskar. Mengatasi tantangan ini dan mendorong praktek penambangan yang bertanggung jawab memberikan peluang bagi Madagaskar untuk mewujudkan potensi penuh industri pertambangan safir dan memposisikan dirinya sebagai pemasok batu permata yang beretika dan berkelanjutan. Itulah tadi sedikit informasi tentang kondisi penambangan batu safir di Madagaskar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.